Shalom saudaraku, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus turun atas kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang agak lucu saudaraku ya. Dan saya harap saudara menikmati akan suara gembala ini dengan santai saja. Ya, masih seputar adanya orang-orang yang mempermasalahkan soal penerjemahan nama gitu ya. Jadi kalau nama diterjemahkan itu sesuatu yang tidak mungkin diterima begitu. Jadi misalnya ya, ini ada orang yang namanya Sutrisno. Ini sebuah contoh yang diangkat oleh Ibu Rita Wahyu, ini bagus sekali, saya ambil dari beliau. Ada seorang namanya Sutrisno. Nah, kata su itu artinya indah, tresno itu artinya cinta, begitu ya. Nah, ketika Sutrisno ini pindah ke Amerika, apakah di Amerika namanya boleh diterjemahkan menjadi Beautiful Love? Jadi Mr. Beautiful Love gitu. Ya pasti Pak Sutrisno ini tidak terima, saudara. Namaku ini Sutrisno, kenapa engkau memanggilku dengan Beautiful Love? Ya itu terjemahannya, gitu ya. Artinya Sutrisno itu kan itu, ya betul, tapi aku tidak mau, begitu ya. Jadi memang zaman sekarang ini, nama kalau meskipun ada maknanya, kalau diterjemahkan dalam bahasa lain, orangnya nggak terima. Dan ini biasanya logika inilah yang dipakai untuk orang-orang yang sukanya nama-nama asli itu, saudaraku ya. Sukanya nama-nama asli. Jadi Kristus itu sebetulnya Hamasiah, begitu. Harus, nggak boleh. Yesus Kristus itu harus Yesua Hamasiah, gitu ya. Yang begitu-begitu itu, saudaraku ya. Jadi kalau Sutrisno diterjemahkan dengan Beautiful Love, nggak mau gitu ya mereka. Nah ini saya ingat ini ada seorang saudari kita yang sekarang tinggal di Jakarta ini, namanya Swat Eng. Nah saya dulu pernah tanya itu, setahu saya dalam bahasa dialek Hokkien, Swat itu kan artinya salju, saudara. Mungkin waktu lahir itu bayinya Bu Noni ini putih gitu ya, jadi dinamakan salju. Nah, ing itu artinya tertawa, saudara. Jadi ini salju yang tertawa. Atau mungkin waktu bayi lahir itu ketawa terus dikasih nama sama orang tuanya begitu. Saya nggak tahu, nanti tanya sendiri sama orangnya. Ya jadi Swat ing itu salju tertawa. Nah kalau misalnya ini Bu Noni itu atau Bu Swat ing ini pergi ke London gitu ya. Kemudian orang London memanggil dia dengan laughing. Laughing itu artinya tertawa, laughing snow gitu ya. Kira-kira dia menerima atau tidak? Ya enggak, saudaraku. Dia berkata, nama saya adalah Swat ing gitu. Nah, itu adalah logika hari ini, saudaraku. Logika Alkitab beda. Pada zaman Alkitab, ya zaman Tuhan Yesus, zaman para rasul, kita temukan bahwa nama itu diterjemahkan dan itu oke-oke saja. Yang dipakai adalah terjemahannya juga nggak apa-apa, begitu saudaraku. Nah kita lihat ya, sekarang kita lihat tentang Petrus. Yohanes 1 ayat 42. Dikatakan demikian. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, jadi ceritanya itu Andreas membawa Simon kepada Tuhan Yesus, kemudian Yesus memandang Simon dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Kefas itu ya dalam bahasa Aram, saudaraku, karena percakapan dari Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru itu, dalam Injil itu,
percakapan aslinya itu dalam bahasa Aram. Nah, di sini Tuhan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, Kefas itu asal usulnya dari kata Kefa, artinya batu karang. Engkau akan dinamakan Kefa. Jadi ini kalau Tuhan Yesus pada waktu bicara itu seperti itu, Kefa. Itu bahasa Aram, saudara, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aram, yaitu bahasa sehari-hari yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yunani, maka di belakangnya ditambah huruf S, Kefas. Kenapa demikian? Ya, ini penjelasan dari Ibu Rita Wahyu yang sangat bagus, kita belajar bahwa dalam gramatikal Yunani itu kalau maskulin itu di belakangnya harus ada S-nya. Maka dari itu Yesua, ya, Tuhan Yesus itu Yesua, itu jadi Yesus. Karena dia laki-laki. Kalau Ibrani tidak mengenal itu, Aram juga tidak mengenal akan masalah gender dalam penamaan, ya. Nah, karena ini Yunani ditambahi S belakangnya supaya lebih jelas dan tahu bahwa ini adalah laki-laki. Jadi disebut dalam tulisan Yunani Kefas, itu sebenarnya berasal dari bahasa Aramaik, ya saudara, bahasa Aram, Kefas. Nah gitu. Tapi dalam kurung dikatakan artinya Petrus. Petrus itu Petros itu dalam bahasa Yunani. Nah setelah itu saudaraku, kita temukan bahwa muncul nama Petrus itu sudah terus-menerus. Munculnya nama Kefas bahkan lebih sedikit dibandingkan nama Petrus yang adalah terjemahan dari Kefas tadi, dari Kefa atau Kefas tadi. Paham ya saudaraku? Jadi zaman itu perubahan nama atau penterjemahan nama itu tidak jadi masalah. Logika yang sekarang, tadi saya pakai logika Pak Sutrisno yang marah waktu dipanggil itu apa, Beautiful Love, kemudian Ibu Swat Eng yang tidak terima ketika dipanggil dengan nama Laughing Snow, itu dia marah, dia tidak mau karena namaku Swat Eng, begitu ya. Demikian logika itu tidak berlaku pada zaman Tuhan Yesus. Buktinya ini, dia dikasih nama Kefas, yang artinya adalah Petros, batu karang, maka terus-menerus dia disebut Petros. Dan no problem, saudaraku. Kadangkala juga dalam tulisan rasul-rasul, dia disebut Kefas. Tapi lebih banyak dia disebut dengan panggilan Petrus. Seperti itulah tentang penerjemahan nama. Jadi orang yang terlalu kaku dalam urusan penerjemahan nama, kemudian pakai logika tadi Sutrisno dan Swat Eng tadi itu harus belajar lagi, saudaraku, bahwa itu adalah logika masa kini yang tidak bisa diterapkan dalam logika zaman penulisan Alkitab. Ada lagi, saudara, saya akan tunjukkan ya tentang Tabita. Tabita itu seorang wanita yang dibangkitkan oleh Petrus dari kematian. Kisah 9 ayat 36. Ini menarik, saudaraku ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Nah, Tabita itu artinya kijang betina, saudara. Nah, kijang betina itu bahasa Aramnya adalah Tabita, sedangkan bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Nah, setelah itu dia disebut dengan panggilan Dorcas, kadang Tabita, kadang Dorcas. Dalam penulisan kisahnya. Nah, kita baca, saudaraku ya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Kemudian maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia
dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat siapa? Dorcas, saudaraku, pakai Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita. Nah, di sini Tabita lagi, bahasa Aram. Bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Ya, dan seterusnya. Jadi kadang dipakai Dorcas, kadang Tabita. Jadi no problem, saudaraku, pada masa Alkitab dicatat. Nama itu tidak seperti harus diucapkan persis tepat seperti bahasa aslinya, itu enggak, saudara. Misalnya Saul, ya, Saul itu nama umum dari orang Ibrani, ya, Saulus. Nah, kenapa jadi Saulus? Yaitu nama dari Paulus sebelum dia diubah jadi Paulus yang artinya kecil. Dan namanya kan Saul. Saul diambil dari Raja Saul itu, saudara. Karena dalam gramatikal Yunani, kita harus kembali ya, seperti tadi saya katakan, kalau laki-laki belakangnya harus S, maka Saulus gitu, saudara. Jadi kalau belakangnya SS ya, us begitu, itu laki gitu ya. Kalau enggak, itu belakangnya terbuka, enggak usah pakai S. Itu perempuan bisa. Jadi kita ngertilah, ini soal bahasa, tapi itu dipermasalahkan dan diperdebatkan dan dijadikan sesuatu doktrin yang seakan-akan menentukan. Ya, kalau namamu Sutresno, kamu dipanggil apa tadi beautiful love, kamu nggak noleh ya. Jadi nggak salah. Tuhan jangan diterjemahkan begitu ya. Hamasiah jangan diterjemahkan menjadi Kristus. Sudahlah, ngaco, saudaraku, itu ngaco, logika ngaco yang tidak sesuai dengan logika Alkitab. Demikian, saya harap saudara tercerahkan dalam hal penerjemahan nama. Tuhan Yesus berkati.